bagaimana tips mengatasi mual yang sering terjadi pada seseorang. Mengatasi demam yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mungkin orang yang sering kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu kembali bersama channel materi kesehatan mudah, yaitu Makes Mudah. Pada kesempatan kali ini dengan waktu yang sangat singkat akan saya sampaikan bagaimana tips mengatasi mual yang sering terjadi pada seseorang. Mual bukanlah suatu penyakit, tapi itu adalah bagian dari tanda suatu keadaan yang tidak nyaman, yaitu ketidaknyamanan pada perut, yang itu adalah awal dari suatu keadaan yang akan berlanjut dengan muntah, atau kadang juga dengan mual sudah sembuh tanpa muntah. Teman-teman sekalian, ada beberapa sebab yang menyebabkan seorang bisa mengalami mual. Yang pertama adalah mual disebabkan karena mabuk kendaraan, khususnya baik kendaraan darat, kendaraan laut, misalnya naik kapal, kemudian kendaraan juga lewat naik pesawat terbang, juga seseorang bisa mengalami yang namanya mual tersebut. Teman-teman sekalian, ada dua hal yang bisa terjadi ketika seorang mual. Yang pertama, mual saja kemudian dia akan sembuh, atau yang kedua, mual berlanjut dengan muntah. Ada beberapa hal yang lain samping karena mabuk. Mual disebabkan karena suatu keracunan makanan, misalnya makan jamur yang itu tidak nyaman, atau jamur yang mengandung racun, kemudian juga makan makanan yang berjamur, ya makanannya juga berjamur, yang sudah basi, atau makanan yang ternyata dia beli makanan jajan kemudian ternyata sudah kadaluarsa. Ini juga bisa menyebabkan seseorang mengalami mual, bahkan keracunan. Dan keracunan tersebut diantaranya penyebabnya adalah karena jamur yang mengandung racun. Kemudian teman-teman sekalian, mual bisa juga disebabkan karena makan obat tidak nyaman di perutnya, ya. Obat tersebut ketika diminum dia rasanya pahit, kemudian tidak nyaman, akhirnya mual, bahkan sampai mengalami muntah. Dan mual bisa juga disebabkan karena nyeri yang sangat hebat, nyeri yang skalanya adalah 7 atau mungkin 8, 9 sampai 10, ya. Nyeri pada daerah tertentu apapun itu pada tubuh seseorang, ketika nyeri yang sangat bisa mengalami efek mual. Kemudian juga mual bisa disebabkan karena suatu penyakit, khususnya sakit yang ada pada saluran cerna, seperti sakit tipes, sakit MAC, sakit kemudian usus buntu atau appendicitis dan sebagainya yang berhubungan dengan saluran cerna, karena ada infeksi atau ada gangguan di saluran cerna, sehingga efeknya antara lain adalah mual. Kemudian mual bisa disebabkan karena psikologis, ya, karena seseorang misalnya dia itu melihat orang lain yang makan sesuatu yang dia itu sangat benci, sangat jijik, melihat saja itu menyebabkan dia jadi mual, bahkan sampai muntah pun bisa. Kemudian mual juga bisa disebabkan karena cedera pada kepala, misalnya jatuh atau kebentur, ya, misalnya habis sepak bola kemudian dia kepleset, jatuh, kepalanya bentur lantai atau bentur tanah, ya, misalnya sepak bolanya di lapangan futsal misalnya, walaupun ada rumputnya, ketika kepalanya kebentur bisa menyebabkan mual, baik karena cedera kepala yang ringan, sedang, atau bahkan berat. Itu salah satu tandanya adalah mual. Kemudian teman-teman sekalian, mual juga bisa disebabkan karena adanya gangguan intrakranial atau tekanan pada daerah kepala kita. Bisa karena mungkin awal dari stroke, ya, ada perdarahan di dalam kepala, stroke hemorragik, stroke karena perdarahan. Bisa pula disebabkan karena tekanan di kepala karena misalnya ada tumor. Itu juga bisa menyebabkan seseorang mual. Bagaimana cara mengatasinya? Simak tips berikut ini. Cara mengatasi mual yang pertama adalah kita harus melihat penyebabnya. Kalau penyebabnya adalah karena keracunan, maka dengan mual bahkan muntah itu sangat diharapkan. Tujuannya apa? Supaya racun-racun yang ada di dalam tubuh seseorang tersebut bisa keluar, ya. Semua racunnya akan keluar, dan ini akan memberikan efek dia itu menjadi lebih nyaman karena sudah menghilangkan racun yang ada pada perutnya. Kemudian yang kedua, kalau penyebabnya adalah karena diare, maka obati diarenya. Kalau penyebabnya karena tipes, maka juga diobati tipesnya. Karena usus buntu juga diupayakan diobati usus buntunya. Di samping dia untuk mengurangi mual juga bisa dilakukan dengan beberapa cara yang akan kita sampaikan selanjutnya. Teman-teman sekalian, ketika mual itu disebabkan karena nyeri yang sangat hebat, maka
Cara mengatasinya diantaranya juga dengan mengurangi nyeri tersebut, mengobati nyerinya, ya, sehingga dengan nyeri berkurang maka otomatis akan mengurangi mualnya pula, karena penyebab utama dari mual tersebut adalah dari nyeri. Teman-teman sekalian, kalau penyebabnya adalah karena tumor, karena ada gangguan di kepala, maka juga diupayakan untuk mengurangi mual dengan cara-cara yang lebih utama, yaitu menghilangkan penyebab tadi. Kalau stroke, maka tentu saja ahli yang lebih berkompeten untuk menangani stroke tersebut, di samping mualnya nanti juga akan diobati. Nah, kalau seperti itu kondisinya, maka bagaimana caranya? Maka ketika minum, usahakan minum sambil duduk. Sambil duduk, kemudian atau bersandar dengan bantal atau dengan kursi, ya. Minumnya sedikit demi sedikit. Kemudian juga kalau makan pun usahakan makannya sedikit demi sedikit, makan makanan yang mengundang selera, kemudian makanannya disajikan dalam keadaan hangat. Ini adalah bagian cara-cara untuk mengatasi mual ketika dia mau makan. Dan kemudian ketika mual juga diusahakan untuk minum yang banyak, khususnya ketika dia sampai muntah-muntah, ya. Diimbangi dengan minuman yang banyak walaupun sedikit demi sedikit. Bisa minum yang mengandung elektrolit, misalnya Oralit, bisa juga dengan minum air kelapa. Ini salah satu cara yang mudah kita dapatkan. Teman-teman sekalian, kita perlu segera bawa ke medis ketika mual tersebut sampai mengakibatkan dehidrasi. Ada tanda mata cekung, bibir kering, kemudian lemes, pucat, kemudian ini turgor, kulitnya juga tidak segera pulih kembali, ya. Ketika dipecet gini, lama pulihnya, ini bagian dari tanda-tanda dehidrasi. Maka oleh karena itu, ketika seperti itu, maka mual hendaknya diimbangi dengan minum yang banyak. Demikian pula ketika mualnya adalah mual disertai dengan muntah, yang muntah itu mengandung darah atau berwarna hitam, apalagi disertai dengan berak, darah atau beraknya warna hitam, maka segera dikonsultasikan ke dokter. Demikian pula ketika mualnya adalah karena mungkin habis jatuh akibat benturan, ya, di kepala, atau mungkin kepukul benda keras, ya, tanpa sengaja, maka juga ini sebaiknya ketika mual sampai muntah-muntah, apalagi sampai kehilangan kesadaran, maka segera dibawa ke ahlinya, ke rumah sakit, ke ahli kesehatan yang akan memberikan pelayanan yang lebih tepat untuk mengatasi bukan sekedar mualnya, tapi juga penyebab dari mual tersebut. Demikian teman-teman sekalian apa yang bisa saya sampaikan. Cendrawasih Burung Irian, terima kasih, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.